Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwatul iman rahimakumullah, setiap ibadah yang kita lakukan ada pahalanya yang Allah akan berikan kepada orang yang beribadah tersebut. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, kullu hasanatin bi'asri amsalihha, setiap kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat, ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Salat misalnya yang dilakukan oleh kita itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahalanya. Bahkan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261 Allah berfirman, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kamasali habbah, seperti sebutir biji, anbatat sab'a sanabila, dari satu biji tersebut timbul 7 tangkai. Bikulli sumbulatim mi'atu habbah, dari 7 tangkai ini tumbuhlah 100 biji. Apabila kita hitungkan 7 tangkai dikali 100 biji berarti 700 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, bahkan Allah akan melipat gandakan sebagaimana yang Allah kehendaki. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi pahala melaksanakan sholat, pahala melaksanakan zakat, pahala melaksanakan haji, pahala bersedekah, pahala yang lain-lainnya, Allah langsung menjelaskan pahalanya, lipatannya sampai dengan 700 kali lipat. Nah, bagaimana dengan puasa? Illa siyamu, kecuali puasa. Fa innahu, maka sesungguhnya puasa li, untukku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ana, dan aku, kata Allah, ajzibih, yang akan memberikan pahala kepada orang yang berpuasa. Ikhwatul iman rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan wa ana ajzibihi, bahwa aku yang akan memberikan pahala, sehingga Ramadan ini menjadi istimewa. Yang pertama, sebab dikatakan bahwa puasa itu adalah idhofahu ilaihi idhofat tashrif, bahwa di dalam pelaksanaan puasa itu ada kemuliaan yang Allah simpan dalam ibadah puasa ini. Ikhwatul iman rahimakumullah, maka Imam Al-Ghazali menyebutkan ada 2 hal yang menjadikan puasa ini istimewa. Yang pertama, Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Arba'in fi Usuluddin bahwa istimewanya puasa itu yaitu karena ibadah ini adalah ibadah yang rahasia. Dikatakan ibadah yang rahasia karena puasa ini hanya orang yang berpuasa dengan Allah sendiri yang tahu apakah dia berpuasa dan tidak berpuasanya. Yang kedua, istimewa karena rahasia ini dalam puasa itu ibadah tersebut tidak dimasuki oleh riya. Disebutkan li'annahu la yadkhulu riya'a li khafaih, bahwa puasa itu tidak termasuki oleh riya. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita melaksanakan puasa, justru kalau kita kelihatan lemah, letih, lesu, letoy, bahkan dalam kehidupannya seolah-olah kita betul-betul sedang merasakan yang sangat lemah tubuh kita ini, justru itu yang akan dikatakan bahwa puasa itu adalah riya. Ikhwatul iman rahimakumullah,
justru puasa itu tidak akan terlihat karena ini merupakan ibadah yang rahasia. Yang kedua, Imam Al-Ghazali dalam kitab Arba'in fi Usuluddin menyebutkan bahwa puasa itu jadi istimewa karena satu-satunya ibadah yang ibadah itu adalah menaklukkan musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa musuh Allah? Dalam Al-Quran dikatakan inna syaitana kana aduwwum mubin, bahwa sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Ikhwatul iman rahimakumullah, setan adalah musuh yang nyata. Nah, bagaimana agar kita bisa menaklukkan bahkan mengalahkan setan? Musuh tidak akan menjadi kuat kecuali dengan perantaraan hawa nafsu. Sementara rasa lapar dapat mematahkan semua keinginan nafsu dan dijadikan sarana bagi setan untuk mengganggu manusia. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, inna syaitana la yajriya min ibni Adam majrad dami. Sesungguhnya setan merasuki tubuh manusia dengan mengikuti jalan darah. Fadayyiku majariyas syaitani bil ju'. Maka sempitkanlah jalan setan dengan lapar. Ikhwatul iman rahimakumullah, kita akan menang melawan musuh Allah yaitu setan yang selalu membisikkan hal-hal yang tidak baik kepada kita, tetapi dengan cara kita berpuasa, dengan cara kita lapar, maka alur atau jalan darah atau aktivitas setan tersebut akan menjadi sempit ketika kita melakukan puasa. Karena setan tersebut tidak bisa dengan seenaknya memberikan bisikan kepada manusia ketika manusia itu dalam keadaan lapar, dalam keadaan ju'. Dengan demikian maka manusia akan dapat meningkatkan produktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ketahui pada saat ini, pada bulan Ramadan ini, karena ada sebuah hadis dikatakan bahwa ketika datang idza jaa Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, putihat abwabul jannah, maka akan dibukakan pintu-pintu surga. Maksud dibukakan pintu-pintu surga itu sesungguhnya adalah kasirut ta'ah. Jadi diperbanyaknya kita melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi energi ketaatan kepada Allah pada bulan Ramadan ini semakin kuat. Bukankah di luar bulan Ramadan tidak ada atau jarang ada halaqah-halaqah Al-Quran? Tetapi di bulan Ramadan ini selesai kita melaksanakan tarawih, ada halaqah Al-Quran, ada tadarusan, ada simaan atau tasmi, bahkan ba'da subuh pun yang biasanya orang langsung pulang untuk beraktivitas, dan pada bulan Ramadan ini mereka menyempatkan untuk halaqah Al-Quran. Inilah yang disebut dengan kasirut ta'ah, bahwa energi ketaatan pada bulan Ramadan itu meningkat. Ikhwatul iman rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jaa Ramadhanu putihat abwabul jannah. Apabila datang bulan Ramadan, maka dibukakan pintu-pintu surga. Apa yang dimaksud dengan dibukakan pintu-pintu surga? Fa'ibaratun an taksirit ta'ah, yaitu diperbanyaknya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, energi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semakin kuat, sehingga dengan banyaknya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dibukakan pintu-pintu surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Apa maksudnya? Yaitu ibaratun an qillatil ma'asi, yaitu sedikitnya
kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sedikit maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pintu-pintu neraka tertutup bagi kita semua yang melakukan ibadah, khususnya di bulan Ramadan ini. Dan yang terakhir, ketika datang bulan Ramadan itu adalah wasuffidatis sayatin, yaitu dibelenggunya setan-setan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan dibelenggunya setan-setan? Yaitu inqita'i waswasatihim anis shaimin, yaitu terputusnya bisikan-bisikan setan kepada orang yang berpuasa, yang membisikkan kepada kejelekan atau kemaksiatan. Oleh karena itu, maka dengan kita melakukan puasa, ibadah yang istimewa, tadi disebutkan bahwa keistimewaan puasa karena puasa adalah rahasia. Yang kedua, karena puasa itu bisa melawan musuh Allah, yaitu setan. Dengan cara kita melakukan puasa, maka menyempitkan jalan darah kita untuk aktivitasnya setan, sehingga bisikan-bisikan setan terhadap orang yang berpuasa terputus. Dengan demikian, maka kita bisa melakukan amalan-amalan kebaikan dengan baik di bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan nanti di Idul Fitri kita menang melawan musuh Allah, yaitu setan yang terkutuk. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.